Halo, Halo, kembali lagi di kembali di ruang Ruang obrol. Obrolan. Ini kebetulan kembaran. Kebetulan Kebetulan aja, kebetulan. anak panti. Hehehe. Nah, kita kemarin kebetulan dapat cepet ya. Ini sebenarnya aku bisa ngambil pas lagi di Jakarta sih. Wah, ya, Jadi ya, kemarin ya. pas aku lagi ke Bumi Langit, Dia habis dari habis safari, dari safari safari ya, dari di Bumi Langit. Jakarta, ketemu teman-teman Bumi Langit, Iya, terus Reon. heeh. Reon. Dewan Tapi Alex untuk Media urusan untuk kerjaannya urusan dia. kerjaan. Itu Kerjaan. nanti mungkin kita ngobrolin tuh ya. Ya, Nah, ya. Oke. terus ini tuh Display. lagi datang. Oke. Masih kotak-kotaan itu. Eksemplarnya baru datang. Baru datang. Oke. Kebetulan nggak dapat pas itu sih, tapi cepet lah. Nah, ini adalah Sri Asih Companion Book 2 of 2 Arena. Yang pertama itu apa judulnya? Sasana ya. Sasana. Ini Karena kita udah rilis kan? ini kita videonya? udah nanti kalau mau nonton ada di belakang seperti biasa. Nah, yang terus ada gimmicknya juga. Oh ya. Dari kita lihatin gimmicknya. Kemarin dulu. kan kita sempat berspekulasi apakah ini ada sambungannya, ternyata benar. Ternyata nyambung. Ini. Ya, nyambung nggak sih? Nyambung kan? Harusnya awannya sih nyambung tuh awannya. Oh, ya nyambung. Awannya nyambung. Ini tuh bangsa apa? Laut. Bangsa laut, terus ini Wira kalau nggak salah. Kalau ini Sri Asih. Ya. Nah, ini entah apa, poster kali ya? Ya. Atau batas buku. Karena kan nggak mungkin kartu pos ya. Tapi ini bagus kok, bagus Ya, emang. bagus. Karena beli dua jadi harus ada dua bonusnya yang nyambung. Nah, langsung aja ke arena ini. Yes. Arena ini terdiri dari dua cerita. Yang pertama itu judulnya Kawa-kawa. Kawa-kawa. Kawa lagi apa mas? Ini kayaknya minuman keras deh. Nggak ngerti. Kayaknya. Yang kedua adalah Jaga Bumi. Jaga Bumi. Nah, masih seperti yang pertama. Di mana ada dua bagian tiga. Malah maksudku sifat komiknya adalah menemani filmnya. Iya. Nah, kita ngomongin yang paling menarik adalah Kawa-kawa. Karena Kawa-kawa itu menceritakan tentang Gazul, teman-teman. Hamdan, Mas. Iya. Anak buahnya Gazul. Dari sudut pandangnya Hamdan, tapi tentang Gazul. Hamdan itu yang botak kalau di film, kalau nggak salah vokalisnya Alexa band. Nggak ngerti. Kalau nggak salah, yang jenggotan kayak Kratosnya God of War. Iya, dia muncul di Gundala dan dia muncul juga di Sri Asih. Itu ajudannya Gazul, Gani Zulham. Nah, makanya kemudian yang menarik adalah bagaimana di sini tuh benar-benar diceritakan kalau Gazun itu adalah Nicolas Cage siapa? Nick Fury. Nick Fury-nya Nicolas Fury. Iya nggak sih? Iya namanya iya. Nick Fury-nya Bumi Langit. Ya. Tapi dari sisi villain. Dari sisi villain. Betul. Menariknya kan itu ya. Kemudian bagaimana dia bergerak di belakang layar dari Gundala itu, kemudian dia ketemu Prayogo, dia ada ketemu Pengkor di sini. Kemudian ada ini persiapan Alutista. Itu karakternya siapa? Lukman Sardi kalau di film Gundala. Ada anggota DPR. Nah, yang menarik kan ini mungkin nanti akan muncul kalau nggak di Tira atau Godam, persenjataan ini mungkin. Karena Tira kan senjata doang. Iya. Jadi di sini tuh juga sekalian mengintip apa sih yang akan disajikan nanti ya. Yang itu menurutku yang paling menarik tuh Kawa-kawa ini sih. Iya, karena dari dua ini loh. Iya, dari dua ini yang paling menarik adalah Kawa-kawa karena kita benar-benar dapat sesuatu yang baru ya, Mas. Bukan hanya baru sih, lebih dalam aja sih kan, lebih dalam karena Gani Zulham ini karakternya sangat menarik, apalagi diperankan oleh Aryo Bayu yang sebegitu bagusnya ya gitu. Jadi memang part of the top sih tapi. Iya betul. Jadi tapi di dua filmnya Bumi Langit yaitu Gundala dan Sri Asih, di Gundala dia lebih terekspos lah karena dia benar-benar kayak ajudannya Pengkor kan. Tapi di Sri Asih dia hanya muncul sekelumit tapi sama porsinya tuh kita bisa lihat bahwa dia tuh punya agenda sendiri di belakang orang-orang penting, tapi dia punya agenda lebih penting lagi gitu. Jadi bahkan Pengkor dan Prayogo tuh nggak tahu agendanya dia sebenarnya gitu. Si Hamdan juga bertanya-tanya. Hamdan bingung, tapi Hamdan kan dibilang udah kamu dekat aku aja. Iya. Yang menarik itu kan kemudian pas di akhir chapternya si ini loh. Pada kuasa apa ia mengabdi? Ya, pada kuasa apa ia mengabdi. Maksudnya Hamdan itu adalah si Gazulnya itu. Kenapa
kok militansinya sebegitu kuatnya gitu Dan tuh. seperti apa dari sini ke sini, dari sini ke sini kepada kuasa apa dengan yang sesabar itu gitu kan. Di sini juga ada sih anak-anaknya Pengkor sih. Ya. Di sini yang terlihat apa Cecep, Arif Rahman yang terlihat ada apa Maza yang pelukis juga. Iya. Makanya menarik. Betul. Makanya dia bertindak sebagai kompanion yang benar-benar ini. Tapi teman-teman, memang agak disayangkan adalah karena adanya pandemi, jadi jarak antara Gundala ke Sri Asih itu agak lumayan lebih panjang, sehingga mungkin teman-teman butuh effort untuk ingat mereka siapa, mengingat kembali ini siapa aja karakternya, ini maksudnya apa. Tapi buat yang into universe-nya Bumi Langit, ini bagus banget. Ini material wajib beli. Ya, wajib beli gitu. Karena kami bacanya pusing pertama. Ini siapa? Ini siapa? Tapi kemudian setelah diskusi, si ini, si itu. Ini Hamdan tuh ternyata yang kemarin. Iya, karena mungkin dari segi gambar juga kita masih ini siapa sih? Gitu. Ridwan Bahri itu aku butuh mikir ini siapa. Ya. Karena Lukman Sardi gitu. Di film Gundala, Lukman Sardi sendiri sebagai aktor bukan aktor yang tinggi kan badannya. Kalau di sini kan lebih tinggi digambarkan. Jadi kita butuh apa ini siapa yang mana sih gitu. Tapi gitu mirip ini. Ya. Prayogo juga ada bagaimana. Tapi ini lebih kurus daripada si Surya Saputra. Kan gemuk. Nah itu gitu. Tapi itu hal yang biasa di dunia komik ya. Yang baca komik Amrik udah paham. Yang sering baca komik Amrik udah dengan paham. Berbagai macam companion movie-nya tuh udah paham kalau kok beda sih gitu. Nah, betul. Kawa-kawa doang buat dibeli. Cuman baca itu doang. Kemudian berikutnya kan adalah Jaga Bumi ya. Nah, komik Jaga Bumi bukan komik Jaga Bumi ya, part judulnya Jaga Bumi di sini. Judulnya Jaga Bumi. Di sini. Part Jaga Bumi ini menceritakan ulang film Sri Asih dari sudut pandang Kala. Ya. Kalau yang di sini kan siapa namanya? Masa lalunya mereka. Latihannya gimana? Siapa sih namanya sih? Alana latihan di Sasana, bela diri segala macam gitu yang nggak ada di filmnya. Maksudnya dari kecil. Kalau yang di sini menceritakan Kala itu lebih detailnya ya. Kala itu kalau nggak ingat itu anaknya pokoknya yang sidekick-nya siapa Christine Hakim. Nah, aku lupa nama aktornya dia. Dimas Anggara. Dimas Anggara yang main. Nah, Kala itu dia menceritakan ulang dari sudut pandang Kala. Nah, karena diceritakan ulang aku nggak ngerti ya kenapa ada beberapa hal yang secara detail berbeda. Bahkan kejadian ya. Ini kejadiannya berbeda. Intinya sama, tapi kejadiannya beda. Entah itu karena ini dibuat dari naskah filmnya. Tulisannya sih begitu. Dari naskahnya Joko Anwar dan Upi. Intinya sama, tapi cara kejadiannya bergerak itu berbeda. Yang paling utama itu adalah tapi karena ini komik juga ya. Jadi dan dia punya keterbatasan ruang gambar yang ya kamu cuma punya biasa sekian halaman. Jadi ada beberapa detail yang terpaksa dicepetin. Kayak yang menarik adalah ada detail-detail bagaimana cara ibunya Alana selamat. Yang kamar di rumah sakit yang meledak itu teman-teman. Nah ini berbeda nanti di sini. Gitu. Bukan berbeda sih mas, tidak diceritakan meledaknya bagaimana. Tiba-tiba sudah diamankan aja. Dan pelakunya juga berbeda daripada yang di film. Nah pelakunya, kita nggak tahu berbeda atau enggak ya. Tapi yang jelas pelaku di sini tuh ada tato mata malaikatnya. Ada simbol mata malaikat. Jadi apakah mereka menyusup ke dalam organisasinya Prayogo kemudian untuk punya agenda sendiri atau bagaimana kita nggak ngerti. Apakah komik ini kemudian dijadikan oleh Bumi Langit sebagai penjelas yang tidak sempat mereka tampilkan di film? Nggak tahu juga maksudnya. Mungkin memang begitu. Memang begitu. Yang jelas membaca ulang Jaga Bumi yang ada di sini itu memberi kita detail-detail yang tidak ada tapi juga memberi kita rasa ini adegannya kayak gini deh ya. Gitu. Karena minusnya itu sih. Karena di filmnya kita mungkin nggak ngerasa kenapa-napa dengan adegannya. Maksudnya ya udah berjalan aja. Tapi selepas itu, maksudnya di luar itu pertarungan dengan Reza Rahadian segala masih sama ya. Masih sama persis. Menyelamatkan para yang diculik itu dari bom, ledakan bom itu sama. Tetap ada detail juga yang berbeda pada saat penyelamatan dari Kala sama Tangguh yang menyelamatkan anak-anak itu ada sedikit perbedaan yang
nggak gini deh di film, di Iya, film nggak iya, gini iya, deh. iya. Tapi ya it's okay lah ya. Iya, oke. Yang jelas ada beberapa hal yang tidak diceritakan di film ada di sini, seperti bagaimana ibunya Alana selamat. Itu menarik sih. Nah, emang berfungsi sebagai kompanion aja. Nah, balik lagi yang ke awal teman-teman, ke bagiannya Gani Zulham atau Gazul. Buat aku pribadi setelah baca ini jadi berharap bahwa di Virgo nanti Gani Zulham juga perannya sesignifikan itu gitu. Iya. Tapi kan nggak tahu karena Tone-nya beda tone-nya banget. ini film yang berbeda. Virgo untuk mungkin sasaran penonton yang berbeda juga nggak tahu juga karena Iya, karena pasti gitu karena sih. karena sebetulnya kita pernah bahas ini, pernah keluar dari mulut kami pas kontennya Sri Asih bahwa Virgo itu memang bukan film tontonan kami sebenarnya. Nah, Tapi ya nanti kami harus nonton karena secara universe-nya Bumi Langit Cinematic Universe tuh mau seperti apa nanti itu kita harus tahu. entah Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagat Sinema Bumi Langit yang bener yang mana. Ya nggak tahu ya. Jagat Sinematic Bumi Langit. Jagat Jagat Sinema Sinema Bumi Langit lah. Itu, Karena bahasa Indonesia itu kan. kemarin kutanyain sih, tapi Ya. lucu jawabnya. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Makanya apakah ini worth beli? Pertanyaan terakhir adalah worth nggak beli ini? Jawabannya adalah seberapa invest kamu terhadap dunianya Bumi Betul, Langit. seberapa into kamu ke Kalau kamu beneran dunianya Bumi Langit. into terhadap dunia Bumi Langit, terhadap semesta yang dibangun, ya ini wajib beli. Jangan lupa ini karena ada tulisannya emang movie companion, official movie companion, tentu saja jagat Bumi Langitnya itu berbeda dengan yang komik ya, Riz ya. Jadi bukan berarti harus beli komik-komik lainnya, bukan. Tapi ini maksud kami secara spesifik adalah film layar lebarnya. Gitu. Jadi ini komik ini kalau kalian semangat untuk mengikuti jagat sinemanya Bumi Langit yang di film, ya ini cukup wajib beli. Karena ini menjelaskan banyak hal, terus kemudian menambahkan detail-detail yang nggak ada, dan apa namanya, secara produk juga oke. Terutama yang sangat tertarik. Berwarna. Ya, covernya bagus banget. Covernya bagus, harganya 68 kalau nggak salah. Terutama yang sangat tertarik dan pengen tahu tentang Gani Zulham atau Gazul. Itu oke banget. Ada di sini oke banget. Gitu Nanti link belinya kita taruh di bawah sih. Ya, Di Tokopedia. Dan ini cuma bisa dibeli di Tokopedia-nya Bu bilangin. Oke. Aku nggak tahu tapi kayaknya nggak ada di Gramet deh nanti. Oh, oke. Jadi kalau ada di Gramet itu biasanya ada koloninya, Mas. Bumi Langit koloni gitu. Atau ya. LX Media. Iya. Kalau ini kayaknya cuma di Tokpednya Bumi Langit. Iya. Di kanal-kanal beli Bumi Langit lah. Aku pribadi untuk terakhir sih aku sangat pengen tahu Gazul karena sebatas yang aku tahu Gazul itu kan memang musuhnya Gundala ya. Bahkan di film layar lebarnya Gundala tahun 1982 itu musuhnya memang Gazul. Kalau masalah almarhum W.D. Mukhtar yang jadi itu. Nah, jadi memang tapi kan itu Gazul yang berbeda ya dari yang baru ini gitu. Jadi senang banget lah aku di situ. Nah, untuk yang pengen tahu seperti apa hasilnya aku ke Bumi Langit nanti ada di artikelnya YouTube Jepang. Ya. Nanti paling bulan depan baru aku rilis. Mungkin nanti websitenya juga ada di deskripsi. Boleh. Gitu. Kita juga ngebahas komik-komik yang lain kok. Oke, itu aja ya untuk komik Sri Asih movie companion yang kedua, Arena. Thank you teman-teman. Salah Mas. Iya bener Arena. Yang satu deh Sasana yang pertama. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di pembahasan komik superhero Indonesia lainnya. Bye.